Halo adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan membahas listrik statis asesmen 2 kelas 12 ya, soal nomor 1. Kapasitor keping sejajar yang berjarak D, berarti diketahui D1 sama dengan D, memiliki nilai kapasitas kapasitor C-nya adalah C1-nya C. Jarak antar keping diperkecil 4 cm, sehingga kapasitansi berubah menjadi 3 kali semula. Berarti D2-nya diperkecil 4 kali. Diperkecil 4 cm. Berarti artinya ini D dikurang 4 ya. D dikurang 4 cm. Kan nggak dikasih tahu berapa nilainya kan? Sehingga kapasitansinya berubah menjadi 3 kali semula, 3C. Apabila jarak antar keping diperkecil lagi 1 cm, berarti D3-nya diperkecil lagi 1 cm. Berarti D2 kurang 1. Kapasitas kapasitor sekarang menjadi. Nah, C3 yang ditanya ya. Nah, jadi intinya kita harus nyari D dulu deh kayaknya. Berarti kita harus nyari D dulu ya. Di sini kita pakai rumus C1 per C2 sama dengan C itu sama D. Kan rumus kapasitor itu kan K kali N0 A per D. Berarti dia berbanding terbalik dengan D ya. Berarti kalau di atas di sini C1 berarti D2 nih. Ini per D1, oke? Jadi C1-nya C, C2-nya yaitu 3C, D2-nya adalah D kurang 4, D1-nya D. Berarti ini coret, berarti 1 per 3 sama dengan D kurang 4 per D. Berarti kita kali silang D sama dengan 3D dikurang 12. Berarti pindah ruas 12 sama dengan 3D dikurang D ya. Berarti 12 sama dengan 2D. Berarti ini coret 6. Berarti dapat kita D-nya adalah 6. Nah, kita masukkan ke sini karena di situ nilai dari D2 adalah D kurang 4, berarti 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, diperkecil lagi nih, kalau misalnya D3 itu adalah D2 kurang 1. Nah, berarti kan ini D2. D2 kita udah dapat 2 nih, dikurang 1, berarti dapatnya adalah 1 D3 kita ya. Baru yang ditanya C3. Nah, kita bandingkan dengan C1 per C3 sama dengan D3 per D1. C1 itu adalah C1 itu adalah C ya, C1 adalah C. Kemudian C3 yang mau kita cari, D3 itu adalah 1, D1 itu adalah D kan? D1 itu kan ini sama dengan D1 nih. Berarti 6. Berarti jadinya kita kali silang C3 sama dengan 6, 6C. Dah. Jadi dapat kita jawabannya adalah yang C. Oke, mari kita lanjutkan soal nomor 17. Di sini dua kapasitor silinder. Nah, kita gambar ya. Jadi silinder itu ada dia bagian dalam, ini bagian luar. Nah, jadi kalau bagian dalam itu kita misalkan dia R1, bagian luar ini R2 ya. Nah, katanya dua kapasitor silinder A dan B memiliki ukuran yang sama besar. Berarti di A dan di B. Berarti LA sama dengan LB. Nah, kemudian kapasitor silinder A memiliki jari-jari dalam. Berarti jari-jari dalam itu jari-jari luar. Berarti jari-jari luar R2 ya. Kita misalin R2 sama dengan 2 kali jari-jari dalam R1 kan. Sedangkan kapasitor silinder B memiliki jari-jari luar R2 sama dengan 8 kali jari-jari dalam. Besar kapasitas kapasitor silinder B adalah berarti yang CA itu dianggap nilainya C. Nah, yang ditanya itu adalah nilai CB berapa. Nah, ini kita bandingkan aja ya. CA, oke. Kita buat jawab dulu ya. Jawab. Nah, jadi rumus kapasitor silinder itu CA sama dengan C sama dengan 2pi epsilon 0 kali L per ln R2 jari-jari luar per jari-jari dalam. Nah, karena ini perbandingan berarti CA per CB sama dengan 2pi epsilon 0 kali LA per ln R2 per R1. Nah, per bagian yang B, 2pi epsilon 0 kali LB per ln
R2 per R1. Nah, jadi ini bisa kita coret, nih habis karena ini sama kan. Nah, jadi ini ingat-ingat ya, ini bagian yang A, ini bagian yang B. Jadinya CA itu adalah C per CB sama dengan, ini naik ke atas berarti ln R2 per R1 dalam kurung ln R2 per R1. Nah, ini adalah bagian yang B. Tadi kan yang di bawah ini bagian yang B, ini bagian yang A. Nah, sekarang baru kita ganti nilainya ya. C per CB sama dengan ln R2 kita yang bagian yang B itu adalah 8R1 per R1 per ln R2 kita adalah 2R1 per R1. Berarti ini bisa kita coret habis, ini habis. Otomatis jadinya C per CB sama dengan ln 8 per ln 2, ya kan? Jadinya ini bagi berapa? Bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 1. Berarti kita kali silang ln C ln 1 ya. C ln 1 atau yang ini aja, yang bagian B kan yang ditanya CB ya. 4, kok 4? CB ln 4 sama dengan C ln 1. Berarti CB sama dengan C ln 1 per ln 4. Nah, ln sama ln kan boleh dicoret nih, habis. Jadi, CB sama dengan 1 per 4 C. Nah, ketemulah kita nilai CB adalah 1/4 C, yaitu yang A ya. Nah, CB-nya menjadi 1/4 kali kapasitas kapasitor silinder yang A. Ini kan CA nih. Jadi jawabannya adalah yang A, oke? Kita lanjut soal nomor 1, UK listrik statis. Di sini katanya pernyataan yang menjelaskan konsep kapasitor. Nah, rumus dari kapasitor itu kita buat dulu ya. C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Nah, jadi, kok gini? Nah, jadi untuk pernyataan nomor 1, kita cek ya kebenarannya. Nah, jadi katanya besarnya kapasitas kapasitor itu sebanding dengan permitivitas, berarti N0. Berarti itu benar ya. Nah, benar, nomor 1. Kemudian besarnya, yang kedua, besarnya kapasitor suatu bola sebanding dengan konstanta Coulomb. Kalau bola itu kan R per K. Nah, jadi seharusnya dia berbanding terbalik, berarti salah ini pernyataannya. Ini benar, ini salah ya. Kemudian nomor 3, berarti berbanding terbalik ya. Besarnya kapasitas kapasitor suatu bola berbanding terbalik dengan permitivitas. Berarti C, kapasitor bola itu rumusnya 4pi epsilon 0 kali R. Berarti dia sebanding dengan epsilon 0. Nah, dia katanya berbanding terbalik. Berarti salah ya, seharusnya sebanding. Oke, jadi bukan berbanding terbalik ya, seharusnya sebanding. Nah, kemudian yang 4, besarnya kapasitas kapasitor suatu silinder berbanding terbalik dengan logaritma natural dari perbandingan antara jari-jari luar dan jari-jari dalam. Ya, berarti kan rumus dari kapasitor bola itu kan ini ya. C sama dengan 2pi epsilon 0 kali L per, ini L ya, ln jari-jari luar per jari-jari dalam. Oke. Nah, jadinya dia berbanding terbalik dengan ini. Ini benar pernyataannya ya. Berarti nomor 4 ini benar. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah 1 dan 4. 1 dan 4 itu adalah yang B. Baik, kita lanjut soal nomor 4. 3 kapasitor silinder X, Y, dan Z memiliki panjang jari-jari dalam yang sama besar. Nah, dalam itu kita misalkan dengan A, yang luar itu adalah yang B. Nah, jadi yang dalamnya kan sama tuh, berarti diketahuinya adalah AX sama dengan AY sama dengan AZ. Kemudian jari-jari luar kapasitor X, berarti BX sama dengan 2 kali jari-jari dalam, berarti AX, 2AX ya. 2AX. Lalu, jari-jari luar kapasitor Y, berarti BY sama dengan 2 kali jari-jari luar kapasitor X. Berarti
Tunggu, jari-jari luar kapasitor Y 2 kali jari-jari luar kapasitor X. Oh ya, berarti 2BX. Dan BZ itu adalah 4 kali jari-jari luar kapasitor Y, berarti 4BY. Nah, terus pernyataan yang benar adalah berarti yang ditanya itu perbandingan CX banding CY banding CZ gitu kan. Nah, kan rumusnya ini B per A. Nah, ini sama, nanti bisa kita coret aja ya, karena dia sama. Berarti kita bandingkan aja CX banding CY banding CZ. Nah, ini kita samakan dulu, berarti 2BX itu kan kali 2AX, berarti ini 4AX. Kalau ini kan 4BY itu, BY itu kan sama dengan 4AX, jadinya ini 16AX. Nah, masukin sini ya, 1 per ln yang pertama B. BX itu kan 2AX per AX. Kemudian CY 1 per ln B-nya adalah 4AX per CY. Itu karena A itu kan sama semua ya, kita ganti aja di sini AX. 1 per ln berarti yang ketiganya 16 per 16 AX per AX. Nah, AX-nya bisa dicoret nih. Habis. Jadi tinggal di sini 1 per ln 2 banding 1 per ln 4 banding 1 per ln 16. Jadinya ini kan 1 per, biar bisa kita coret ya. 2 itu kan sama artinya 2 pangkat 1. So, kita rubah di sini aja. Ln 2 pangkat 1 banding 1 per 2, ln 2 pangkat 2 banding 1 per ln 2 pangkat 4. Jadinya ini 1 per 1, tunggu. Ini sama dengan 1 ln 2. Ini 1 per 2 ln 2. Ini 1 per 4 ln 2. Nah, coret ln 2-nya karena udah sama kan. Jadinya dapat 1 per 1 banding 1 per 2 banding 1 per 4. Nah, sama-sama kita kalikan 4. Ya, berarti ini jadinya 4 banding 2 banding 1. Nah, jadi kalau di sini perbandingan XY 1 banding 2. Salah ini ya. XY ini bukan 1 banding 2. XZ 1 banding 4. Enggak. YZ 1 banding 2. YZ 1 banding 2 enggak. XYZ 4, 2, 1 ya. D. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini katanya perhatikan gambar berikut. Kapasitor yang memiliki beda potensial sebesar 0,6 volt. Nah, pertama, langkah pertama yang harus kita cari adalah besar kapasitor total. Nah, kita cari dulu yang ini pakai PNK ya. Nah, jadi kita cari besar ini berarti diseperkan ya. 1 CS sama dengan 1/10 ditambah 1/4. Itu penyebutnya adalah 40 bagi 10. 4 tambah 40 bagi 4. 1. Berarti 5/4. Nah, kita balikin CS sama dengan 40 per 5. Sama dengan 8. Oke. Kemudian nanti kita cari paralel dengan. Nah, kalau paralel itu tinggal kita tambahin aja. 8 CS ditambah C1 dikualat CS-nya 8 sama 4. Nah, kan udah dapat tuh. Berarti nanti kan bentuknya kayak gini nih. Nah, ini adalah CP, ini adalah C4, ini adalah C5. Nah, berarti ini otomatis bentuknya adalah paralel seri kan. Nah, kita cari selanjutnya ya, seri. Berarti 1 CS sama 1 CP ditambah 1 C4 1/C4 tambah 1/C5. Berarti 1/CP-nya 36 tambah 1/30 ditambah 1/45. Berarti
Berarti ini penyebutnya kita pakai adalah 180 bagi 36 itu 5, 180 bagi 36, 180 bagi 45 adalah 4 ya. Nah, berarti ini dapat 15 per 180. Berarti CS sama dengan 180. 15 sama dengan satuannya adalah mikrocoulomb ya. Nah, lalu baru kita cari itu adalah tan ya. Nah, C itu kan rumusnya adalah Q per P, berarti Q sama dengan C kali P. Nah, ini kan C total nih. C totalnya sama dengan kan. Jadi 12 dikali 7,15 dikali 7. Itu dapatnya adalah 90. Ini satunya adalah mikro. Nah, jadi tadi kan kita jabarin ya, misalkan tadi yang 3 buah itu. Nah, ini kan CP, ini C4, ini C5. Nah, ini itu muatannya itu adalah sama dengan Q total. Jadi 90 mikro. Coba kita cari dulu. Kalau kita mau cari P, P adalah Q per C. Nah, kan sama nih, sama dengan ikan. Berarti untuk P4 kita cari dulu ya. P4 itu adalah Q-nya itu adalah Q di total 90 per C4 itu adalah 70. Ini dapat 3. Sedangkan untuk P5 itu adalah Q per C5. Nah, berarti di situ adalah ya, bagi C5 4. Nah, berarti belum ya. Dia kan yang ditanya 0,6. Nah, jadi kita jabarkan lagi yang ini kan gini. Ini kan. Nah, ini kan C1, ini C2, ini C3. Nah, ketika kita gabungkan ini CS ini kan nilainya adalah C2 tambah C3 itu 8 ya, 8. Otomatis ini nanti muatannya sama ya, Q5 itu, Q-seri maksudnya. Q-seri itu sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, jadi kan di sini ada Q totalnya nih. Q totalnya itu tadi kan dapatnya 90. Nah, jadi harus kita cari dulu nih mode paralel ya. Paralel. Ini C1, ini C seri. Nah, C1 kita kan 28. C seri kita 8. Nah, ini kan tegangannya sama nih. P1 sama dengan P seri kan. Nah, karena tegangan sama, kita buat aja mode paralel ya. Paralel itu kita buat 1/28 banding 1/8. Nah, supaya hilang sepernya, kita kali sama-sama berapa ya? 8 itu, kita kali aja 224. 224. Nah, 224 dikali 8 itu dapat perbandingannya 8. Ini 8 banding 28. Nah, ini kan buat C, berarti kan kita mau cari muatan di Q1 ya. Muatan di Q1 itu adalah 8 per total ini. Totalnya adalah 36. Jadi 90. Nah, 90 itu adalah Q total. Oke. Udah. Nah, ini dapat hasilnya adalah 20 coulomb. Nah, dapat kita muatan di sini adalah 20 coulomb, mikrocoulomb, sorry. Q-nya ya, 1. Kan ya. Dapat kita Q1 itu adalah 20 mikrocoulomb. Nah, ini karena ini kan jabaran dari sini nih, otomatis nih muatannya sama tadi kan. Ya udah kita cari aja secara sorry. Ini untuk Q1 28 ya. Sorry. 1/28 tadi.
Berarti jadinya 90 kali 4. Nah, ini dapatnya adalah 70 mikrokulom. Nah, cukup muatan di sini ya. Nah, sekarang muatan yang C seri ini lagi. Q seri itu berarti 8/36 kali 90. Nah, ini baru dapatnya 20 mikrokulom. Nah, berarti ini Q seri adalah 20. Nah, artinya tuh sama dengan ini kan nilainya. Nah, baru bisa kita jabarkan, cari satu-satu. Kita cari V1 dulu. V1 itu kan rumusnya Q1 per C1. Berarti Q1-nya 70 dibagi dengan C1 28. Kan? 8. Adalah 2. Terus untuk V2 ini lagi kita cari. V2-nya yaitu Q2 per Q seri. Itu kan sama ya. Jadi Q2 kita kan sama dengan Q seri. Itu bagi 2. Sih rumusnya Q terus C. Ini C ya. Nah, Q2 kan 20. C2 kita berapa? C2 10. Berarti ini 2. 2 ya. Terus kita cari yang P3 lagi. P3 itu berarti Q3 per C3. Nah, Q3 kita kan sama dengan Q seri 20 dibagi 4. Nah, itu dibagi 40 kan 0,5. 0,5 volt. Nah, ini volt, ini. Jadi nggak ada jawabannya 0,6. Nah, kalau kita jumlahkan ya, ini kan tadi dapatnya yang ke-1 itu kalau kita jumlahkan itu kan ini bagian di sini itu seri semua kan. Nah, yang CP ini kan 3 nih. 3 ditambah P4 kan 3, ini 2. C paralel. Nah, C paralel ini coba kita cari ya. C paralel itu kan nih, dia totalnya harus 7,5 ya. C paralel itu tadi totalnya kan 36. Sini. C paralel itu Q per C paralel. Nah, Q kita kan sama tuh 90. 90 bagi C paralelnya adalah 36. 90 bagi 3 adalah 2,5. Nah, berarti kan ini dapatnya V-nya 2,5. Ini V-nya 3. Ini V-nya 2. Kan? Itu totalnya 7,5 kan? 7,5 sama berarti emang nggak ada jawabannya. Berarti tidak ada jawaban yang adanya itu tegangannya nilainya adalah yang pertama 3, terus 2, terus 2,5, terus 2 lagi, terus sama 0,5. Nah, kan ya? Oke, kita lanjut soal nomor 6. Sebanyak 4 buah kapasitor tersusun secara dalam rangkaian paralel. Berarti kita buat di sini ya. Ini C1, C2, C3, C4. Nah, nilai C-nya itu C2 kecil dari C1, kecil dari C4, kecil dari C3. Nah, C2 kecil dari C1. C2 kecil dari C1, C1 kecil dari C4, dan C3. Nah, kan gini ya, kalau misalnya kita lihat, kalau paralel itu kan yang sama tegangannya ya. Berarti artinya beda potensial ini nggak bisa nih. Soalnya pasti tegangannya sama nih. V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V4. Nah, kalau muatan, rumus C itu kan Q per V. Berarti kalau mencari muatan, Q sama dengan C kali V. Kalau misalnya, berarti Q itu hubungannya adalah dengan C. Kalau C-nya besar, berarti Q-nya juga besar. Nah, otomatis sebanding ya, Q sebanding dengan C. Berarti artinya ini Q2 kecil dari Q1, kecil dari Q4, kecil dari Q3. Nah,
Kalau energi potensial itu kan setengah CV kuadrat. Berarti berhubungan juga dengan C. Berarti sebanding juga ya, energi potensial itu sebanding dengan C. Berarti ini EP2 kecil dari EP1, kecil dari EP4, kecil dari EP3. Nah, berarti kita lihat optionnya ya. Muatan listrik yang tersimpan C2 dan C3 adalah sama. C2 dan C3 adalah sama. Enggak sama ya, dia kan paralel. Muatan listrik yang tersimpan pada C3 dan C4, C3 dan C4, di mana Q4 lebih besar dari Q3. Q4 lebih besar pada Q3. Enggak, seharusnya Q3 yang lebih besar dari Q4. Ya, enggak nih. Kemudian yang C. Beda potensial kapasitor C1 dan C2 memenuhi V1 kecil dari V2. Berarti V1, enggak sama dia. Yang E, energi potensial tersimpan C1, C2, C3, C4 memenuhi EP2 kecil EP1 kecil EP4. Nah, ini baru benar ya. Jadi, jawabannya adalah yang E. Oke? Soal nomor 8, sebanyak N buah kapasitor identik memiliki kapasitor sebesar C. Berarti ada N identik, kemudian disusun secara paralel dalam satu rangkaian kapasitor. Nah, apabila tiap-tiap kapasitor dipasang seri dengan sebuah kapasitor 3C, besar kapasitas total pada susunan kapasitor tersebut adalah. Nah, jadi kalau kita gambarkan, jadi misalnya ini ada kapasitor C, kemudian ada 3C di sini kan. Tapi dia ada katanya ada NC gitu. Ada banyak, anggaplah di sini. Ini kita gambar ini segini dulu ya. Ini kan C, ini 3C gitu kan. Ini C, ini 3C, ini C, 3C. Tapi nggak tahu berapa gitu. Nah, kita cari aja dulu ketika dia satu ini. Nah, kalau misalnya dia satu ini kan berarti rangkanya seri kan. 1 per C sama dengan 1 per C ditambah 1 per 3C. Berarti samakan penyebut itu 3C. Berarti jadinya ini 3 tambah 1. Berarti 4 per 3C. Berarti ini 1 per C kan. C sama dengan 4 per 3C per 4. Nah, 3C per 4. Nah, ini kan satu rangkaian ini, dia katanya ada paralel. Kalau ada paralel tuh dikalikan N kan, karena kan paralel itu ditambahin kan. Jadinya C sama dengan 3C per 4 dikali dengan N. Nah, N ini adalah banyak dari kapasitornya berapa, nggak tahu. Nah, jadinya kalau kita selesaikan, C sama dengan 3 per 4 itu kan sama dengan 0,75 N C. Nah, jadi jawabannya adalah yang di 0,75 NC. Soal nomor 10, diketahui 5 kapasitor tersusun seperti gambar di samping. Pernyataan yang sesuai pada gambar rangkaian adalah nah, ini kita cari yang pertama dulu ya. Ini kan seri. Seri kita seperkan ini bagian ini ya. Nah, yang pakai pena merah itu berarti 1 per CS sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 90. Berarti ini penyebutnya 90. Ini bagi ini 9 tambah 1 sama dengan, jadinya ini sama dengan 1 per CS sama dengan 10 per 90. Berarti CS sama dengan 90 per 10 sama dengan 9. Ya kan? Nah, terus yang ini lagi. Nah, terus kalau yang ini berarti 1 per CS sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 40. Ya kan? Berarti ini penyebutnya adalah berapa ya? 120 bisa nggak ya? Ya, kita pakai 120. 120 bagi 15 itu 8. 40, ini 30. Berarti 1 per CS sama dengan 78 per 120. CS sama dengan 120 bagi 78. 100, berarti 120 bagi 78. 1,5. Ya kan? 1,5. Berarti C totalnya adalah C total itu adalah
9 tambah 1,5 adalah 10,5. Berarti pengganti salah ini ya. Nah, muatan listrik total. Berarti kalau muatan itu ini yang kalau muatan itu kan C sama dengan Q per V. Berarti kalau Q sama dengan C per V. Nah, kita punya C-nya 3, V-nya 10,5. Berarti 3 bagi 10,5, 0,3. 0,3 ya mikrofarad. Salah ya. Kemudian nah, jadi ini ya kita tanda ya. Ini yang A, ini yang B. Nah, sekarang kita cari bagian yang C. Nah, bagian yang C itu kapasitor C1 memiliki beda potensial paling kecil. Nah, kita cari dulu ya. Kan kalau yang udah kita gabungin, ini kan dapatnya 9, ini 1,5. Kan ini tegangannya sama kan? Berarti kita anggap ini V1, ini V2. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V. Nah, karena di sini muatannya berbeda ya, jadinya kan muatan total kita ambil bagian V sama dengan V1. Berarti kan di sini V1-nya 3, V totalnya 3 yang ini ya. Nah, lalu V1 itu kita ganti jadi C per Q. Berarti C seri 1 per Q ya. Nah, kita mau cari Q ini kan. 3 sama dengan 9 per Q1. Berarti jadinya Q1 sama dengan 9 per 3, yaitu 3. Nah, dapat kita Q1, Q seri 1 ya. Nah, kalau Q seri 2 sama juga. V sama dengan V2. Berarti 3 sama dengan C seri 2 per Q2. Berarti jadinya Q2 sama dengan C seri 2-nya adalah 1,5 bagi 3. Nah, 1,5 bagi 3 adalah 0,5. Ya, 0,5 ya. Berarti dapat Q2, muatan Q2 kan. Nah, berarti kalau misalnya kita cari bagian yang C itu, ya, bagian C1, yang C, ini masih yang C ya, bagian C1, itu potensialnya ya, V pada C1, V pada C1 itu adalah, gimana ya kita buatnya? Atau pakai rumus aja lah, nak. Gini, kan rumus V itu sama dengan C per Q. Jadi kalau misalnya V-nya itu kecil, C-nya juga kecil. Sedangkan di sini yang paling kecil, ya benar ya, kan ini yang paling kecil, C1. Berarti yang paling kecil itu adalah C1. Kalau C1 kecil artinya V1 juga paling kecil. Jadi di sini katanya kapasitor C1 memiliki beda potensial paling terkecil. Ya, betul. Jadi jawabannya C. Kenapa? Karena C1 kan paling kecil. C1 itu kan ini. Kalau kita buktikan boleh ya. Nah, kita buktikan. Berarti kalau untuk V pada C1 adalah rumusnya kan C per Q. Berarti C1 per Q kan. Nah, Q-nya itu yang ini ya. Berarti 10 per 3 sama dengan 3,3. Kalau V pada C2 itu adalah C2 bagi Q. Ini Q1. Ini Q1 ya. C2 90 bagi Q2-nya adalah 3. Berarti ini 30. Ya kan? Terus, kalau misalnya, kebalik ya. V,
Tunggu. C Q per V, berarti V sama dengan Q bagi C. Kebalik ya? Sorry. Berarti ini salah dong. Nah, jadi seharusnya, kan pokoknya gini deh. Ini kan rumusnya C itu sama dengan Q per V. Berarti C berbanding terbalik dengan V ya maksudnya. Jadi kalau C-nya itu kecil, V-nya besar ya. Nah, kita buktikan. V pada C1, berarti kalau kita mau cari V itu sama dengan Q per C ya. Berarti Q yang pertama itu kan 3 bagi nih Q1 bagi C1, berarti 3 bagi 10 itu 0,3. Terus V pada C2 itu adalah 3 bagi 90. Itu adalah 3 bagi 90, 0,003. 0,033, ya kan? Berarti kan ada hubungannya tuh. Kalau C-nya kecil itu V-nya paling besar. Ya kan? Ini kan kelihatan ya. Nah, dia katanya di sini berarti nggak C ya jawabannya. Kapasitor C1 memiliki beda potensial paling kecil. Enggak. Karena kalau C-nya, berarti kalau C-nya itu, C-nya itu besar, V-nya kan juga, dia V-nya kecil. Jadi C1 itu kan paling kecil. Seharusnya V-nya paling besar. Berarti ini salah juga ya. Salah nih. Nah, yang D. Muatan listrik yang tersimpan pada C5 lebih besar daripada C2. Yang D. C5 banding C2. C itu Q per V. Q per V. Berarti C2 dia muatan ya. Sorry. Muatan yang tersimpan pada C5 lebih besar daripada C2. Q pada C5 lebih besar daripada Q pada C2. Nah, C5 itu di sini kan. Ini. C5 itu bagian di sini tadi. Q-nya ini. Bagian Q2. Berarti di sini ini dapatnya 0,5. Yang C2 itu yang ini. Salah lagi ya. Nah, yang E. Beda potensial C1 lebih besar daripada C4. C1 beda potensial pada C1, V pada C1 lebih besar daripada C4. Nah, kita lihat dulu, tadi kan gini. Kalau misalnya C1 itu lebih gimana daripada C4? Berarti C1 lebih kecil daripada C4. Otomatis potensialnya dia berbanding terbalik kan. V1 lebih besar pada V4. Ya, betul. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang E. Oke, nah ini alasannya ya. Nah, selanjutnya soal nomor 19, kapasitor PQ terdapat kapasitor A disusun seri dengan kapasitor B. Berarti ada kapasitor A, ini kapasitor A, kemudian ini ada kapasitor B. Nah, di A ini terdapat, kemudian dia nanti deh kita buat ini. Kemudian kapasitor memiliki kapasitas disusun dengan paralel dengan C. Nah, ini paralel dengan C ya. Berarti kemudian pada kapasitor A, nah kita fokusnya pada kapasitor A, itu terdapat kapasitas berturut-turut yang disusun secara seri ya. Berarti kita cari yang di bagian A dulu. Nah, di bagian A itu adalah 1/CS sama dengan 1/2 C, nanti aja C-nya ya, ditambah 1/4, ditambah 1/8, ditambah 1/16. Berarti ini penyebutnya 16. 16 dibagi 2 itu adalah 8. 16 dibagi 4, 4. 16 dibagi 8 itu 2. 16 dibagi 16, 1. Berarti CS sama dengan 16 per, ini kita jumlahin 15. Per 15 kan dibalik ya, 16-nya ke atas, 15-nya ke bawah. Berarti C serinya 16/15C. Kemudian katanya
dan sampai seterusnya, lalu disusun secara seri. Selanjutnya kapasitor B juga terdapat sejumlah kapasitor yang memiliki kapasitas berturut-turut. Nah, yang B-nya kita cari lagi. Di mana nilainya adalah dia paralel, berarti ditambahin aja. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16, berarti penyebutnya juga 16. Dibagi 2 ini 8, dibagi 4, ini 4, terus ini 2, ini 1 ya. Berarti jumlahnya adalah 15/16C. Berarti ini CP-nya. Nah, terus antara A dan B itu kan hubungannya seri. Berarti kita lanjutin di sini, pakai pena biru aja ya. Berarti antara A dan B itu adalah seri. Berarti 1/CS sama dengan 1/16/15 ditambah 1/15/16. Berarti dibalik 15/16 ditambah 16/15. Berarti penyebutnya adalah 16 kali 15. 16 kali 15 adalah 240. Nah, terus 240 dibagi 16, kemudian dikali 15, itu adalah 225. Ditambah 240 dibagi 15, nanti dikali 16, hasilnya adalah 256. Nah, berarti dapat di sini 1/CS sama dengan 481/240. Nah, berarti kita lanjutin sini. Jadinya CS sama dengan 240/481. Nah, kemudian ini C ya. Kemudian dia paralel dengan C. Berarti C paralel adalah 240/481C ditambah C. Nah, ini bisa kita ganti jadi ditambah 481/481C ya. Ini C kan. Nah, berarti kalau kita jumlahin jadinya adalah 721/481C. Nah, kira-kira berapa itu kalau kita sederhanain? Kayaknya nggak ada ya jawabannya. Atau bisa jadi 3/2 mungkin kan? Ya, bisa jadi sih mendekati 3/2C. Nah, coba kita cek di kalkulator ya. Jadi kan 721 itu 721 dibagi 481 itu sekitar 1,5 ya, 1,5. Nah, jadi dapatnya ini 1,5C. 1,5C itu kan mendekati ke 3,2C. Jadi kita pilih aja jawabannya yang E yang mendekati, oke? 3/2C. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang kita lanjut bagian pH listrik statis soal nomor 5. Di sini kata soalnya 3 kapasitor disusun seperti gambar di samping. Hitunglah energi potensial kapasitor dari rangkaian tersebut. Nah, jadi di sini kita cari dulu rangkaian paralel ya. Berarti yang ditanya itu kan energi potensial. Nah, energi potensial itu sendiri rumusnya adalah setengah C kali V dikuadratkan. Berarti ini C-nya adalah C total ya. Nah, C totalnya itu kita cari terlebih dahulu adalah C paralel. Berarti CP sama dengan C yang 4 mikrofarad. Berarti 4 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad. Berarti sama dengan 8 mikrofarad. Kemudian dia seri dengan yang ini. Kan jadinya gini ya bentuknya. Jadi ini 8 mikrofarad, ini 2 mikrofarad. Berarti ini seri kan? Jadinya CS 1/CS sama dengan, nah ini kita hapus. Berarti 1/CS sama dengan 1/8 ditambah 1/2. Samain penyebutnya 8. 8 bagi 8, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 8 bagi 2, itu 4. 4 kali 1, 4. Berarti adalah 5/8. Berarti CS-nya sama dengan 8/5. Nah, ini sama dengan C total ya, C total. Nah, oh iya, dia mikro ya. Nah, kita buat dulu. Satunya kan mikrofarad. Kalau kita jadikan ke farad, berarti 8/5 kali 10 pangkat min 6 farad. Ya. Nah, ini sama dengan C total. Nah, sekarang baru kita lanjut mencari W ya. W sama dengan setengah
C total kita adalah 8/5 kali 10 pangkat min 6 kali V kita itu kan 9, berarti 9 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret, habis dapat di sini 4. Nah, 4/5 itu kan sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 6 kali 81. Nah, berapa itu? 81 kali 0,8 adalah 600, berarti 648, 64, salah ya. 64,8 kali 10 pangkat min 6 Joule. Nah, jadi dapatlah kita energi potensialnya segini ya. 64,8 kali 10 pangkat min 6 Joule. Oke, paham ya adik-adik? Soal nomor 3, kapasitor keping sejajar yang tebalnya D mempunyai kapasitansi C0. Dalam kapasitor dimasukkan dua bahan yang disusun seri. Berarti diketahui dia susunannya seri. Jika tiap bahan tebalnya D-nya itu adalah D/2, memiliki konstanta dielektrik K1 dan K2, tentukan kapasitas totalnya. Berarti yang ditanya C seri ya. Nah, kita cari satu-satu dulu. Nah, rumus yang kita gunakan itu langsung ini aja ya. Berarti yang C1 itu adalah K1 kali N0 A per D. Berarti K1 kali N0 A, D-nya itu adalah D/2. Jadinya K1, kalikan 2-nya ke atas ya. Berarti naikin 2-nya ke atas, 2 kali K1 kali N0 kali A per D. Nah, ini untuk C1. Lanjut, untuk C2 itu adalah sama ya, berarti 2, kita buat rumusnya dulu ya. K2 kali N0 kali A per D. Berarti kan K2 kali N0 A D/2. Berarti jadinya 2K2 kali N0 A per D. Nah, ini C2. Kita kotakin ya. Nah, lalu baru kita cari itu penjumlahan yang serinya ya. Berarti 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Berarti 1/CS sama dengan 1/2K1 kali N0 A per D ditambah 1/2 kali K2 kali N0 A per D. Ini kita kali silang aja, 1/CS sama dengan, berarti ini kan kali silang 2 kali K2 kali N0 kali A per D ditambah 2 kali K1 N0 A per D per, nah ini dikaliin ya. Berarti kan ini artinya 2, berarti 2 N0 kuadrat A kuadrat per D kuadrat kali K1 kali K2. Itu kan 1, 2, 3. Ini 4 ya jadinya. 4. Nah, jadi ini bisa dicoret nih. Kan ini ada, ini bisa dicoret nih. Ini sisa habis pangkatnya kan. Terus N0-nya juga bisa habis pangkatnya. Berarti jadinya tinggal di sini adalah kita balikin CS/1 sama dengan 4 E0 K1 K2 per 2 K2 ditambah 2 K1. Jadi nggak pakai 1 lagi ya, berarti dapat CS. CS ini kan sama dengan C total. Nah, jadi dapat kita hasilnya itu segini, oke? Oke, kita lanjut soal nomor 1. Sejumlah N kapasitor disusun paralel. Berarti C paralel itu kan rumusnya N kali C gitu kan. Banyaknya itu dikali C-nya nanti. Lalu dirangkai paralel dengan N buah kapasitor yang disusun seri. Berarti kalau C seri itu adalah 1/CS sama dengan N per C. Nah, kedua ini dirangkai secara paralel. Berarti ini yang ditanya C paralelnya berapa.
Nah, ini kan kita jumlahin aja. Berarti CP-nya ditambah, ini dibalik ya, berarti CS-nya adalah CP ditambah CS. Kalau CS saja berarti C per N kan. Berarti NC ditambah C per N. Nah, kita samakan penyebutnya, ini adalah N. Ini per 1 jadinya kan. N bagi 1, N kali ini berarti N kuadrat C ditambah ini C. Nah, dikeluarkan berarti N kuadrat ditambah 1 per N kali C. Nah, jadi buktikan. Nah, ya, udah terbukti ya. Terbukti. Soal nomor 5, kapasitor diberi muatan listrik diketahui Q sama dengan 10 mikrokulom, yaitu 10 kali 10 pangkat min 6 kulom. Memiliki beda potensial V sama dengan 200 volt di ujung-ujung platnya. Hitunglah besar kapasitas kapasitor, berarti yang ditanya itu adalah C dan energi W. Nah, oke, jadi yang pertama kita cari dulu nilai C. C itu rumusnya adalah Q bagi V. Berarti C sama dengan Q 10 kali 10 pangkat min 6 per 200. Berarti ini habis. Nah, berarti lanjutin di sini. C sama dengan 1 per 20 kali 10 pangkat min 6. 1 per 20 itu sama dengan 0,05 ya. 1 bagi 20. 0,05. 0,05 kali 10 pangkat min 6. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 8 kulom. Nah, itulah nilai kapasitornya. Kemudian kalau cari energi, W sama dengan setengah C V kuadrat. Nah, berarti setengah C kita 5 kali 10 pangkat min 8, V kita 200 dikuadratkan. Berarti ini kan setengah kali 5 kali 10 pangkat min 8, ini dikuadratin adalah 40.000 ya. Nah, oke. Ini bisa kita bagi, dapat 2. Berarti ini pangkat 4, ini min 8, berarti ini sisa min 4. Berarti 5 kali 2 adalah 10, 10 kali 10 pangkat min 4 Joule. Oke, jadi jawabannya adalah 10 pangkat min 4 Joule, atau bisa juga sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 Joule. Oke. Nomor 4, UK3 listrik statis. Di sini 5 kapasitor memiliki besaran-besaran berikut. Kapasitor-kapasitor terbesar dimiliki oleh C2. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, benarkah ini? Oke, untuk itu kita buktikan ya. C1 kita cari dengan perbandingan aja. C1 banding C2 banding C3 banding C4 banding C5. Nah, C itu kan rumusnya adalah K kali N0 kali A per D kan? Nah, berarti nanti K itu kan beda-beda ya, luas. Nah, berarti tinggal kita masukkan C, berarti K yang pertama adalah 0,5. 0,5K kali N0 itu kan sama, berarti nggak usah kita buat ya. Kali A, A-nya adalah A per, atau kita buat aja N0-nya, nanti dicoret, nak. Kali N0, kali A per D-nya adalah 0,5D. Banding C-nya adalah 2K kali N0 kali A-nya 0,5D per, A ya. A-nya adalah A per 0,5D banding berapa kali? 2K kali N0 kali A. A-nya adalah A lagi per D-nya adalah D. C4 itu berarti 0,5K kali N0 kali A-nya 0,5A per D-nya D banding 2K kali N0 A-nya 0,5A per D-nya adalah 2D. Nah, berarti ini bisa dicoret ya. N0, K N0, ini bisa dicoret. Terus A bisa dicoret. Ini 0,5A ya. Berarti D bisa dicoret, habis. Nah, jadi tinggal di sini 0,5 bagi 0,5 ini 1 kan? 1. Ini 2 bagi 0,5 itu 4. Ya kan? Terus ini 2
Ini 0,5 kali 0,05 itu adalah yang C4 ya. Nah, berarti 0,25 banding ini habis nih. Nah, 0,5 ya. Ini kan dua-dua habis, sisa 0,5A kan. Nah, berarti benarkah pernyataan tersebut? Berarti yang paling besar itu iya benar, C2. C2 paling besar ya. Nah, berarti ini pernyataannya adalah benar. Oke.